Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, Ya, eh, siapa namanya kemarin Denny ya? iya jadi Prayoga. Oke, Denny Prayoga. Nah, supaya lebih deket Ya, lagi nih, kakak kenalan dulu ya. Jadi nama kakak Anggi Dwi Noverlis. ya, Kakak salah satu mahasiswi di Uinsus Riau. Kakak kuliah ya, jurusan bimbingan konseling. Kakak sekarang sedang duduk di semester 6. ya. Nah, jadi kan sesuai dengan janji kita kemarin nih, yang mana sebelumnya Denny mengatakan ke kakak bahwa Denny memiliki permasalahan tentang bagaimana karir Denny ke depan, yang mana Denny bilang kan kayaknya saya tuh bingung antara mau kuliah atau enggak ya. Ya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak Denny kayak ngerasa kayak nggak perlu kuliah deh, karena orang yang kuliah pun juga belum tentu kok bisa nanti setelah kuliah dapat kerjaan. Banyak kok orang yang nggak kuliah tapi mereka banyak uang kerja kayak gitu ya. Kan Ya, kemarin Kak. Denny bilang kayak gitu. Tapi Denny bilang orang tua bahkan orang sekitar Denny itu mendukung Denny untuk kuliah. Jadi di sini Denny tuh bingung ya mau kuliah atau enggak. Gitu ya. Iya. Oke, nah sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke tahap konseling, sebelumnya Kak mau nanya dulu nih, kira-kira sebelumnya Denny udah pernah belum nih melakukan proses konseling? Belum Kak. Oke, belum ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses konseling, di sini kakak akan menjelaskan dulu apa itu konseling dan apa sih tujuan dari kita melaksanakan konseling ini nih. Nah, jadi konseling sendiri merupakan proses pemberian bantuan daripada konselor kepada konselor atau kliennya nih, yang mana di sini kakak sebagai konselor dan Denny sebagai klien atau konseli. Nah, jadi apa sih tujuan kita ngobrol, sharing-sharing kayak gini nih? Apa sih tujuan dari kita melaksanakan konseling ini? Nah, jadi tujuannya di sini yang mana kita akan memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dialami oleh klien atau menuntaskan permasalahan mencari jalan keluar yang sedang dialami oleh klien atau permasalahan yang sedang dialami oleh Denny tadi ya. Nah, tapi untuk penyelesaian permasalahannya tetap dilakukan oleh Denny sendiri. Nah, bagaimana keputusan kedepannya itu semua berada di tangan Denny. Nah, jadi gimana nih? Udah paham ya Udah. apa konseling dan apa tujuannya nih? Oke. Nah, untuk Denny sendiri, Denny tidak perlu merasa ragu atau takut nih untuk menceritakan permasalahan yang sedang Denny alami, karena kakak sendiri sebagai seorang calon konselor, yang mana di sini kami juga sudah melakukan yang namanya sumpah janji konselor. Jadi segala data atau keterangan yang Denny berikan ke kakak itu akan kakak jaga nih kerahasiaannya. Jadi segala data atau keterangan yang sudah Denny berikan itu tidak akan kakak berikan ke pihak lain yang memang tidak perlu untuk mengetahui kecuali dengan seizin Denny. Oh. Oke? Gimana? Udah ngerti? Udah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi gimana nih? Udah siap untuk kita melaksanakan proses konseling? Siap Pak. Oke, nah, oke bagus ya. Nah, sekarang kakak tanya dulu. Sekarang Denny kelas berapa? Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK ya. Nah, berarti sekarang bentar lagi Denny bakal melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi nih kira-kira ya. Nah, cuma kan setelah ini Denny akan lulus, terus Denny bingung mau kuliah atau enggak. Nah, coba sekarang Denny ceritakan dulu kenapa sebelumnya Denny itu memilih untuk tidak berkuliah. Karena kayak tidak menjamin lah, soalnya kan ada juga teman yang tiba-tiba banyak uangnya tanpa kuliah, sedangkan yang kuliah belum tentu juga lah. Kemarin ada teman gimana ya, dibilang kuliah nggak kuliah, cuman dia tuh banyak uangnya gitu tanpa kuliah, dia kerja. Jadi kayak kepingin gitu, tanpa kuliah bisa banyak uang, sedangkan yang kuliah belum tentu dapat uang gitu. Gitu Kak. Iya. Lalu gimana nih tanggapan dari temen yang lain atau dari keluarga Denny sendiri? Kira-kira keluarga itu tadi kan Denny bilang keluarga pengen kalau Denny ini kuliah, tapi sebenarnya mereka mengizinkan nggak untuk Denny itu nggak berkuliah gitu, atau mereka harus tetap kekeh Denny harus kuliah gitu? Tergantung sih, kalau dari teman ada yang nyuruh kuliah,
ada juga yang suruh ikut dirimu sendiri lah, jangan ikut orang tua gitu. Cuman kan tergantung diri kita sendiri kan, langsung nanti aja lah dulu, tunggu udah tamat betul, tanya ke orang tua, tanya ke temen. Terus kata orang tua kan, ya udah kuliah aja apa-apa daripada kerja kan, ya gitu aja saya ke orang tua. Oke, nah jadi di sini kakak akan sedikit memberikan contoh ya. Iya, Kak. Nah, jadi dulu waktu zaman kakak sekolah nih, waktu zaman kakak kelas 12 juga lah, sebelum kakak melanjutkan ke jenjang yang sekarang ya, yang kuliah ini. Dulu kakak juga mikir nih, males deh kuliah, capek, lama. Nanti masih mikirin skripsi lagi, masih mikirin tugas, masih mikirin proposal ini itu segala macam, kayaknya capek deh, mending gak usah kuliah apa ya. Kakak tuh dulu juga sempet mikir kayak gitu. Tapi dulu tuh sebelum kakak namanya daftar kuliah, dulu waktu di sekolah tuh ada yang namanya kayak penyuluhan gitu loh, kayak ada dari pihak kampus nih yang datang gitu kan ke sekolah, kayak ngasih tahu kayak ini deh kalau kuliah di sini tuh bakal kayak gini, nanti di sini kelebihannya tuh ada kayak gini. Jadi kok kayak banyak banget kan dari pihak kampus tuh yang datang terus ke sekolah. Jadi kayak mikir, kira-kira aku kuliah nggak ya? Tapi kayaknya penting deh kuliah. Jadi setelah kayak kakak pikirin lagi berulang-ulang kan, jadi di sini kakak tuh bisa menyimpulin sedikit nih. Jadi menurut kakak tuh kuliah tuh bukan tentang kayak sekedar pendidikan, kita belajar pergi pagi pulang sore, kita di sekolah nulis, dengerin guru ngomong, dengerin dosen ngomong. Menurut kakak bukan cuma sekedar gitu ya, karena menurut kakak yang namanya pendidikan itu gimana pun penting. Kakak tahu banyak banget orang di luar sana itu yang mungkin mereka banyak uang tanpa mereka kuliah. Bahkan banyak juga di luar sana orang yang nggak kuliah tapi mereka masih nganggur. Nah, jadi menurut kakak memang mungkin bener nih kuliah ini nggak menjadi patokan untuk kita gimana ke depannya. Tapi dari kuliah ini kita bisa setidaknya kita pikirin gimana nanti orang yang akan menjadi keturunan kita. Karena kakak sempat berpikir nih, untuk apa sih perempuan nih kuliah? Nanti juga jatuhnya kemana? Ke dapur, ya kan? Iya. Jatuhnya ngurus suami. Lalu pendidikannya untuk apa? Capek nggak kira-kira kuliah udah sekolah lo udah 12 tahun, terus kuliah 4 tahun S1, dan nanti kalau mau ngambil S2 2 tahun, ya kan kayak tiba-tiba nikah di dapur. Jadi kayak sia-sia kan? Menurut kakak enggak. Mungkin ada orang di luar sana yang berpikiran kayak gitu kan, kayak ngapain sih kuliah, cewek kuliah, besok kau juga bakal di dapur ngurusin suami. Itu menurut kakak tuh pemikiran yang salah ya. Karena walaupun nih misalnya kakak nanti bakal hanya menjadi ibu rumah tangga, atau kakak nggak akan menjadi sesuai dengan apa yang kakak inginkan sekarang. Kan kakak sekarang ini kuliah BK nih, berarti kakak nanti bakal jadi guru BK. Nah, entah nanti kakak nggak menjadi guru BK atau kakak akan menjadi ibu rumah tangga, tapi setidaknya ilmu yang udah kakak dapetin dari kakak sekolah 12 tahun, dari kakak kuliah 4 tahun S1, setidaknya itu bisa berguna untuk anak kakak nanti, ya kan? Gimana coba, pasti bakal ada suatu kebanggaan untuk anak kita sendiri. Ini loh bapakku, dia sarjana, ini loh mamaku sarjana. Itu juga pasti bakal menjadi penyemangat untuk anak kita nanti, kayak loh mamaku aja sarjana kok, masa aku enggak? Aku juga harus lah, kalau bisa aku lebih dari mamaku cuma S1, aku harus bisa S3. Ya itu bakal menjadi acuan untuk anak kita nanti. Dan ilmu yang kita terapkan, yang kita miliki itu juga bisa kita terapin untuk anak-anak kita nanti. Kayak misalnya kakak nih, dalam BK tuh kayak kita kan mempelajari tentang ada yang namanya tentang pola asuh anak, gimana tahap perkembangan anak, gimana tahap pertumbuhan anak. Nah, dari apa yang udah kakak dapetin selama kuliah ini, ilmunya tuh nanti bakal bisa kakak pakai untuk suatu saat kalau kakak punya anak gitu. Jadi nggak ada yang namanya kuliah tuh sia-sia tuh kakak, enggak. Itu semua tinggal tergantung pemikiran kita aja sih. Coba deh Dini pikirin lagi, kira-kira
em, ada nggak orang yang kuliah tapi dia sukses banget gitu? Pasti ada kan. Ada Kak. Terus ada juga kan orang yang nggak kuliah terus dia nggak kerja, nggak apa sama sekali, pasti ada juga kan. Ada. Itu semua berarti tergantung Diri sendiri. diri sendiri, nggak tergantung dari pendidikannya itu Iya. gimana. Memang iya, semua tergantung dari diri sendiri, tergantung niat kita sendiri. Kalau memang kita udah berniat, kita udah usaha, nah semua itu kan tergantung diri sendiri kan. Gimana kita pemikiran ke depannya. Memang menurut kakak tuh emang nggak ada yang namanya belajar sia-sia nih, walaupun kita ini nggak berguna misalnya untuk anak kita nanti berguna untuk orang tua kita, untuk teman-teman yang lain, untuk orang-orang di sekitar kita, ya enggak? Iya Kak. Saya gini, dari kamu udah sekolah nih 12 tahun, kira-kira ada nggak sekolah ini ada manfaat untuk diri kamu sendiri? Bermanfaat nggak sekolah selama kamu 12 tahun ini? Ada sih, cuman ya gimana lah. Ya namanya pendidikan pasti bermanfaat Iya. kan. Kamu pasti bakal mendapatkan ilmu yang banyak banget dari pendidikan. Kamu dari enggak tahu jadi tahu. Iya. Iya kan? Itu semua dari mana? Pendidikan. Dari pendidikan kan. Betapa pentingnya pendidikan. Nah, coba deh saya punya perbandingan. Saya di kampung saya itu ada tetangga saya yang satu ini tuh dia tuh memang beruang tapi dia nggak kuliah. Iya. Nah satu lagi ini dia memang beruang tapi dia kuliah, tapi di antara keduanya ini pasti ada perbedaan. Nah jadi memang yang ini tuh juga bekerja, juga punya uang, tapi gimana tekanan kerjanya? Dia kerja pagi siang malam demi keluarga, demi menghidupi keluarganya. Gimana caranya supaya keluarganya tetap bisa makan, tetap bisa mendapatkan kebutuhannya yang cukup. Dia harus banting tulang pagi siang malam di luar, bahkan kadang nggak pulang lembur. Nah sementara ada yang ini, dia kuliah dapat kerja enak, duduk di ruangan ber AC, gajinya gede. Gimana? Enak nggak? Enak ya. Enak kuliah. kan? Nah, jadi yang namanya semakin tinggi pendidikan pasti akan, insya Allah tuh akan makin tinggi juga kualitas diri kita. Jadi yang kita tuh juga harus bisa yang namanya menamakan diri kita. Nah di zaman sekarang ini ya, menurut kakak menamakan diri tuh sangat penting gitu. Gimana orang ngenalin kita, ini loh Anggi seorang konselor. Nah gimana coba nggak bangganya kakak kan orang kenal kakak seorang konselor gitu misalnya suatu saat nanti. Nah coba kalau misalnya orang yang biasa-biasa aja, oh itu si Denny ya yang kerja di bengkel itu. Nah siapa yang lebih bangga? Kakak lah. Nah tapi bukan berarti kita merendahkan yang ini, enggak ya, enggak. Ini kan hanya sebagai contoh suatu perbandingan. Nah, kakak yakin juga pasti orang yang demikian itu juga pasti mereka pengen gitu punya jenjang pendidikan yang tinggi gitu. Tapi mungkin mereka ada keterbatasan, ya kan? Denny sadar nggak? Denny, orang tua Denny mampu untuk menyekolahkan Denny, mampu untuk mengkuliahkan Denny. Kenapa enggak? Sementara Denny lihat di luar sana masih banyak banget teman-teman Denny yang pengen menginjak dunia perkuliahan, tapi mereka keterbatasan, biaya nggak ada, beasiswa nggak dapat. Akhirnya apa? Mereka dapatnya nganggur, kerja serabutan. Padahal mereka tuh dalam hatinya tuh pengen banget mereka kuliah. Kakak banyak teman-teman kakak nih, ada dia pengen banget kuliah. Dia karena dia ada suatu keterbatasan dengan orang tuanya. Akhirnya dia sekarang kerja dari pagi sampai malam, bahkan hari Minggu pun dia tetap kerja sampai lembur, gaji nggak seberapa. Gimana coba capeknya? Padahal sebenarnya dia pengen banget kuliah, tapi itu karena keterbatasan. Nah
karena Denny ini punya kesempatan, Denny punya biaya, Denny juga punya, Kak yakin Denny pasti cerdas banget, Denny pasti bisa mikirin mana yang terbaik. Kenapa enggak? Nah kira-kira nih kalau misalnya memang nanti hati Denny tergerak untuk kuliah, nah kira-kira ada nggak pernah terlintas itu, besok kalau misalnya aku kuliah aku mau ambil jurusan ini nih gitu, ada nggak? Ada kak, Apa? rencana kalau punya niat pengen ke pelayaran kak. Nah coba kira-kira nih, ada nggak di lingkungan kehidupan Denny situ tuh yang kira-kira ada yang mereka kerja di pelayaran gitu? Ada Ada. tetangga, cuman sekarang belum kepengen ke situ, Nah nanti dulu. coba Denny lihat gimana tetangga Denny yang kuliah di pelayaran itu, apakah mereka udah kerja atau gimana? Ada yang udah kerja? Ada yang sampai Singapura, sampai laut-laut daerah Karimun lah pokoknya. Denny merasa terpacu nggak dengan mereka? Merasa, cuman ya kan keadaan main sekolah, cuman nanti dulu lah, pikirnya dulu nanti Iya bukan sih, uang. kakak ngerti kalau yang gitu pasti ngerti. Tapi pasti ada kan dalam hati Denny kayak, itu loh dia tetanggaku, dia bisa loh sampai ke Singapura kerja di kapal gini, banyak uang kan, enak. Berarti ada ya rasa Iya. terpacu dalam hati Denny yang memang juga pengen kayak mereka. Nah kira-kira nih kalau memang nanti Denny bakal kuliah, kan tadi Denny bilang akan ambil pelayaran, kira-kira ada nggak jurusan lain yang kira-kira Denny minati selain itu tuh, kalau misalnya kuliah nih? Kalau kuliah ke jurusan PNS gitu kurang, soalnya kan emang dari SMP lah nggak suka namanya komputer gitu, nggak masuk lah. Kurang paham sih kalau ke daerah-daerah PNS gitu, cuman kalau daerah di luar itu bisa lah sedikit-sedikit. Oke, nah Denny ini sekolahnya apa ya, SMK ya? SMK kak, Oke SMK. SMK-nya ngambil apa? instalasi tenaga listrik. Oh ambil listrik ya. Nah kalau misalnya nih Denny nggak kuliah nih, kita lupain ya soal pelayaran tadi ya, misalnya Denny nggak kuliah terus Denny pengen kerja, kira-kira Denny mau kerja apa? Ya seadanya sih, yang penting ikhlas halal. Seadanya. Iya. Gimana kalau kerjanya serabutan, pulang pergi pagi pulang malam, capek, Gak apa sih kak, yang penting halal kok. gaji nggak seberapa, gimana? Ya nggak apa-apa sih kalau itu. Terus gimana nih kalau misalnya Denny sekarang kerja terus gaji biasa aja, terus dibandingkan kalau misalnya Denny kuliah terus posisinya Denny dapat posisi yang enak, terus kerja di ruangan ber AC, terus dapat gaji yang gede, kira-kira nih Denny bakal nyesel nggak? Kira-kira Denny nggak jadi mendapatkan peluang Denny yang tadi itu? Ya nyesel juga lah kak, Ya kan? nyesel. Pasti bakal nyesel dong, karena kenapa ya coba aku malah milih kerja yang capek-capek kayak gini, pergi pagi pulang malam. Ada kalau kayak gini kan aku bisa dapat posisi yang enak, aku bisa dapat uang yang banyak, aku bisa nyenengin keluarga aku, nyenengin adik-adik aku. Gimana? Bangga nggak? Bangga kak. Bangga kan? Gimana coba kalau misalnya nanti memang nih kamu kuliah terus kamu sukses, orang tua kamu lihat kamu, gimana bangganya mereka? Kamu anak pertama bukan? Pertama kak. Pertama kan? Iya. Nah pertama, calon tulang punggung keluarga, gimana kamu bakal melihat kedua orang tua kamu nih ngerasa bangga banget, ini loh anak cowokku nih, anakku yang pertama sukses, banyak duitnya, bisa bahagiain orang tuanya, kuliahnya mantap. Kira-kira tuh gimana perasaan kamu kalau misalnya memang orang tua kamu bakal mengatakan hal tersebut? Harus sih kak. Pasti bangga kan? Iya. Kamu pasti bakal bangga sama diri kamu sendiri, Iya. dengan apa yang udah kamu capai pastinya. Nah coba kalau misalnya setelah ini kamu cuma kerja biasa, tadi kayak kamu bilang kan, kerja apa aja lah kak, yang penting halal gitu. Kira-kira apakah orang tua kamu tuh setelah kamu lulus nih, kamu kerja yang kayak gitu, apakah mereka akan kayak mengagung-agungkan kamu, kayak
bener-bener kayak menguji kamu gitu, kira-kira akan nggak? Enggak sih, Atau Kak. mungkin kayak ya udahlah kalau mau kerja kerja sana gitu. Enggak lah, Kak. Enggak. Kalau masalah itu belum tahu sih, belum pernah cerita sama orang tua. Berarti memang belum ada sharing antara kamu Iya. dan orang tua ya untuk Iya. masalah yang lebih instan ini ya. Oke, nah kakak ngerti. Eh, sekarang kakak cuma gini aja sih, menurut kakak semua keputusan itu terserah Denny mau kuliah atau enggaknya. Karena kakak tanya dulu, selain alasan Denny yang bilang kuliah belum tentu langsung dapat kerja, sementara yang nggak kuliah juga bisa kok dapat duit banyak. Ada nggak kira-kira alasan lain yang bisa Denny sampaikan karena Denny telah mengatakan bahwa kuliah tidak menjamin? Ada nggak alasan lain selain kuliah tuh nggak menjamin gimana Denny ke depannya? Gimana ya? Soalnya kan banyak juga teman-teman kawan-kawan yang kok sukses tanpa kuliah, sedangkan yang kuliah belum dapat kerja sampai sekarang. Ada juga gitu, cuman kan ya kayak mana lah, kan masih kita masih sekolah, nanti dulu lah kuliahnya, pikir-pikir dulu dan tamat, sharing ke orang tua gitu aja lah. Nah kira-kira suksesnya temen Denny ini gimana? Dia jadi bos gitu Ya atau dia masih kerja sama orang nih? enggak, dia udah jadi supervisor. Oh gitu ya. Nah kadang tuh juga semua tergantung rasa keberuntungan orang-orang juga ya. Ya. Tapi intinya tuh tadi satu, tergantung diri sendiri. Ya. Dia nggak kuliah pun kalau dia punya skill, Ya. kalau dia punya memang kemampuan dalam bidang itu, bisa-bisa aja. Tapi apa salahnya kita punya kemampuan, kita punya skill, kita asah lagi biar lebih apa? Biar lebih bagus lagi. Makin bagus skill kita, makin bagus kemampuan kita, makin besar peluang kita untuk menjadi orang yang lebih tinggi, yang lebih bagus, yang lebih mantap. Cuma kalau misalnya kemampuan kita biasa-biasa aja, siapa yang mau pakai kita? Gak ada kan? Apalagi ya, kakak paham banget. Mungkin berapa persen dari 100%, banyak banget orang-orang sekarang yang kerja karena orang dalam. Iya. Ya atau enggak? Iya. Iya kan? Mending kalau dia pakai orang dalam, dia punya skill. Udah pakai orang dalam nggak punya skill, apa yang bakal terjadi? Berantakan kan kerjaan. Maka menurut kakak tuh lebih baik kita kayak ya udah nggak apa-apa, aku capek dulu sekarang, aku kuliah, yang penting aku punya kemampuan, aku punya skill. Memang ya kayak kakak contohin ya, kakak kemarin punya teman, dia bilang dia udah kerja nih, dia kerja di salah satu rumah sakit, padahal dia kuliahnya tuh oke, dia pinter, dan dia juga ngomong jujur ke kakak, dia bilang sepintar-pintarnya kita, kalau kita nggak punya orang dalam susah, dia bilang kayak gitu kan. Terus kita yang pinter aja masih butuh orang dalam, gimana orang yang biasa aja? Kalau kita punya kemampuan terus kita minta tolong sama orang dalam, ya menurut kakak itu fine aja, walaupun itu hal yang salah ya. Tapi mungkin itu masih bisa termaafkan karena memang kita mampu. Tapi pasti yang namanya perusahaan besar, pasti mereka akan berpikir berulang-ulang kali, ini anak nggak punya kemampuan, mau jadi apa ini perusahaan? Coba kalau misalnya dia ini punya kemampuan, walaupun dia ini punya orang dalam, tapi dia ini mampu nih mengerjakan apa yang bakal dia ini kerjakan, diterima nggak? Terima lah pastinya, Kak. Terima dong kan, udah orang dalam, memang dia ini mampu lagi. Tapi gimana? Udah ditolong, tapi dia ini nggak bisa. Apa nggak dipecat? Berantakan kan? Pasti kayak, aduh kamu nih udah ditolong, ternyata nggak bisa. Misal dong pasti pihak perusahaan kan? Iya. Nggak lama kasih peringatan di SP, keluar. Mau gimana pun
kita punya dekingan, punya apa, itu semua juga nggak menjamin. Kalau emang kita nggak bisa, nggak mampu, dibuang juga kita. Itulah yang namanya kakak bilang ya, ilmu, kemampuan, skill itu tuh penting banget untuk di zaman sekarang ini, sangat-sangat penting. Kamu kira-kira dalam dunia kerja menurut kamu kemampuan itu perlu banget gak? Perlu lah kak. Perlu kan? Perlu. Nah, kamu ini berarti sekarang lagi masa-masa magang ya? Iya kak. Udah tamat sih, udah siap. Berarti kamu sempat magang dong kan? Iya. Nah, di masa-masa kamu magang nih, kira-kira mereka butuh nggak kemampuan kamu? Butuh kan? Butuh banget nggak? Butuh kak. Butuh kan? Coba kalau misalnya kamu pelongo-pelongo nggak ngerti apa-apa, kira-kira nih orang yang bimbing kamu kesel nggak? Kesel lah pastinya. Kesel kan? Tapi karena kamu mampu, pasti kamu disayang dong sama mereka kan? Dibantu. Dibimbing, mereka sabar sama kamu, ramah gitu kan. Coba kalau misalnya kita nggak punya kemampuan apa-apa, pasti lama-lama kayak, aduh kamu ini udah magang, ini nggak bisa, itu nggak bisa, pasti mereka kesel dong. Iya kak. Itulah bedanya orang mampu sama orang yang nggak mampu. Makanya kakak harap ya, kalau dari kakak pribadi nih, kakak pengen banget kamu ini bisa lanjutin kuliah, karena kemampuan kakak yakin nih kemampuan kamu tuh pasti oke banget. Apalagi tadi kamu bilang kalau saya kuliah kamu pengen ngambil dari jurusan kayak perkapalan gitu. Dari badan kalau kalian kamu ini udah oke kok kalau mau ngambil sekolah perkapalan itu. Nah, kenapa enggak kita coba? Kamu pikirin lagi. Iya ya, kalau aku nanti sekolah perkapalan terus aku lulus, nanti aku kedepannya bakal jadi orang yang sukses, banyak nanti cewek-cewek deketin aku, ya nggak? Iya. Kamu nggak perlu, kalau udah banyak duit nggak perlu kamu cari cewek cari kamu, ya nggak? Iya kak. Iya kan? Kamu sekarang punya pacar nggak? Enggak Kan? Nah, tapi nanti kalau kamu udah sukses, kamu udah banyak duit, kamu nggak perlu nyari cewek, nyari kamu. Percaya nggak? Percaya lah kak. Percaya kan? Percaya. Karena apa? Cewek zaman sekarang lebih baik duit daripada tampang. Iya atau enggak? Iya kak. Iya kan? Nah, itu makanya harus sukses, harus bisa banggain orang tua, harus bisa bikin mereka senang. Itu baru yang namanya anak yang baik. Karena nggak maksa. Itu semua keputusan berada di tangan kamu. Ini kan kamu masih panjang ya. Iya kak. Masih ada sekitar beberapa bulan lagi untuk kamu lulus dari SMK ini. Nah, jadi kamu masih bisa memikirkan dari sekarang nih. Nah, kira-kira aku kuliah atau enggak? Kalau ke situ sih, kamu jangan jadikan orang yang di bawah kamu itu pacuan. Jadikan orang yang di atas kamu itu sebagai pacuan. Kakak, sekarang ini kakak lagi masa-masa penyusunan proposal. Kalau kakak, pacuan kakak orang yang di bawah, alah sih itu masih rebahan kok, aku ntar aja. Ikut nggak rebahan? enggak lah. Ikut rebahan nggak? Ikut kan? Ikut Dong, karena kan kakak bilang, alah itu masih rebahan, masih santai. Kakak ikut kan? Iya. Coba kalau misalnya cerminan kakak orang yang di atas kakak, itu si Anu udah sempro, udah skripsi, kepengen nggak kakak? Pengen lah. Kepengen kan? Terpacu nggak kakak? Terpacu Dong. Aku harus bisa dong kayak dia aja bisa, kenapa aku enggak? Nah, kamu harus bisa terpacu sama orang yang di atas kamu, jangan terpacu sama orang yang di bawah kamu. Itu tetanggaku kuliah perkapalan, aku harus bisa jadi pilot, ya nggak? Iya kak. Harus bisa lebih dari mereka, ya kan? Iya. Jadiin orang-orang yang berada di atas kamu sekarang untuk pacuan gimana kamu ke depan. Karena itu salah satu menurut kakak sebagai salah satu cara untuk kamu bisa mensukseskan diri. Karena kakak juga belajar dari hal-hal kecil yang kayak gitu. Alhamdulillah kakak sekarang udah mulai menyusun proposal untuk skripsi kakak. Itu pacuan kakak juga sahabat kakak sendiri. Sahabat kakak tuh semangatnya, emang giatnya tuh emang keren banget kan, kayak baru berapa semester udah ngajuin judul tuh kayak
Loh, si ini udah ngajuin judul, aku nggak mau kalah dong, aku mau juga. Kakak berangkat dari Karimun ke Pekanbaru ngajuin judul. Karena apa? Kita terpacu sama orang itu. Gimana nih? Kamu mau nggak nih jadiin tetangga kamu yang tadi kerja kapan sebagai pacuan untuk kamu? Mau lah kak. Mau kan? Mau. Makanya kakak ingetin, jangan menjadikan pacuan orang di bawahmu, jadiin orang di atas kamu sebagai pacuan. Oke? Oke kak. Gimana nih? Kamu pengen nggak nih orang tua kamu bangga sama kamu, lihat kamu sukses? Pengen lah. Pengen banget Pengen. dong. Nah, kayak kakak harap kalau dari diri kakak pribadi, kamu bisa memilih apa yang terbaik buat kamu, apa yang terbaik buat masa depan kamu, buat orang tua kamu, buat orang-orang di sekitar kamu. Bener memang apa yang teman kamu katakan, ikuti kata hati. Gak ada siapapun yang memaksa, tapi coba kita pikirin kembali, kita lihat kembali, kita pikir apa yang akan terjadi ke depannya. Oke? Oke kak. Dari sekarang kakak harap kamu bisa memikirkan sendiri, kamu bisa menyimpulkan sendiri dari apa nih udah panjang lebar dari tadi kita omongin. Kakak harap kamu bisa menyaring, kamu bisa memilah mana yang terbaik buat kamu. Oke? Oke kak. Gimana nih kira-kira setelah ini apakah kamu akan memikirkan kembali apakah kamu harus kuliah atau enggak? Memikirkan kembali sama orang tua. Oke, berarti habis ini kamu akan diskusi sama orang tua kamu Iya. lagi ya, untuk gimana yang terbaik untuk kedepannya. Oke, bagus nih. Nah, oke, kira-kira masih ada unek-unek atau keraguan dalam hati kamu nggak? Kalau keraguan masih ada sih untuk berkuliah. Kira-kira apa nih yang bikin kamu ragu untuk kuliah? Skripsi, proposal, dan lain-lain. Dulu, tadi kayak kakak bilang kan, kakak takut yang namanya kuliah, takut skripsi, takut proposal, takut tugas. Tapi kakak nggak nyangka loh, kakak udah sampai di tahap yang sekarang ini, kakak bisa nyelesain satu-satu. Kakak kuliah itu jangan kamu bawa stres, jangan kamu terlalu pikirin kuliah di sinetron itu bohong. Gak ada itu kuliah yang memang kayak sampai kamu nggak bisa tidur sampai apa, itu nggak ada. Mungkin iya, tapi nanti kalau udah semester akhir. Kalau semester awal mah masih santai-santai aja, masih biasa-biasa aja ya. Kalau sama aja kayak sekolah, ada tugas ya dikerjakan, waktunya main ya main, waktunya kuliah ya kuliah. Jangan cuma maunya main aja, giliran kuliah aja. Coba tanya, stres nggak kamu kalau kuliah aja tanpa kamu refreshing? Stres lah kak. Stres banget kan? Iya. Stres juga nggak kamu jalan terus kuliah terbengkalai? Stres kan? Aduh, aku keasikan main, tugas kuliah nggak selesai. Stres kan? Iya. Kuliah kita juga harus bisa pinter-pinter bagi waktu. Ini loh jamnya main, ini loh jamnya aku kuliah. Kalau kakak biasanya dalam sehari, pagi kakak kuliah, sore kakak main, malam kakak jadiin waktu untuk nugas. Jam 10, jam 11 teng kakak tidur. Kakak nggak suka yang namanya begadang atau tidur larut malam. Jamnya tidur ya tidur. Ada kok batasnya sendiri bikin tugas. Kamu nggak pernah memaksakan kayak jangan biasakan mengerjakan tugas deadline. Besok pagi mau kuliah, malam baru dikerjakan. Hindari yang kayak gitu. Mungkin boleh, tapi sesekali. Iya. Jangan dibiasakan. Jangan jadiin itu sebagai pembiasaan diri, karena itu suatu kebiasaan yang salah. Kalau dikasih tugas, walaupun nggak dikerjakan sekarang, cari bahannya dari sekarang. Biasanya nih anak-anak kuliah nih biasanya paling banyak tuh dapat tugas kayak makalah atau jurnal-jurnal gitu. Cari bahannya dari sekarang, dari hari ini. Cari referensi. Nanti 2-3 hari mau menuju perkuliahan, kerjakan. Kan enak.
aku udah punya referensinya kok, tinggal ngerjain ini bentar gitu. Jangan semuanya brek mau kamu kerjakan semalam sebelum kuliah, iya kamu stres nanti. Makanya Kak kasih tahu kamu dari sekarang, kalau misalnya kamu memang kuliah, kamu bisa mikirin itu, harus bisa bagi waktu antara diri kamu, antara kesenangan kamu, kuliah kamu, itu semua harus bisa. Jangan, satu lagi, kuliah itu jangan terlalu terbawa sama dunia teman, dunia luar. Kita boleh bertemanlah secukupnya, ya sewajarnya aja lah. Kalau misalnya teman ngajak nongkrong, ya udah nongkrong, tapi tahu waktu. Jangan pula kamu kuliah, kamu bilangnya merantau, tapi rupanya di sana kamu nongkrong terus nggak kuliah, itu kan salah. Iya. Ya kan? Apalagi kamu anak cowok nih, harapan orang tua kamu, pasti mereka menaruh harapan yang besar dong sama kamu, ya kan? Iya. Coba supaya kira-kira nih ada nggak, tadi kamu bilang kamu ragu nih sama kuliah karena yang namanya proposal, skripsi, ada nggak kira-kira hal-hal yang bakal kamu lakukan untuk kamu menghilangkan rasa keraguan kamu itu? Belum tahu sih, soalnya kan belum ngerasain buatnya skripsi, proposal. Kalau udah pernah mungkin ya tahu lah. Nah, berarti di sini kamu harus merasakan dulu, Iya. baru kamu tahu gimana cara Iya. penyelesaiannya. Oke, gak apa-apa. Intinya kayak yang tadi kakak bilang, pikirin dari sekarang. Kita hidup harus pinter-pinter yang namanya memanajemen waktu. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin, jangan kamu sia-siakan. Jangan, ini sekarang kamu masih muda, ya kamu nikmati masa muda kamu, tapi ingat ada batasnya. Iya. Ya kan? Coba nih kakak tanya, orang tua kamu ngizinin nggak kamu tiap hari nongkrong sama teman-teman kamu? Tidak lah. Enggak kan? Enggak. Pasti mereka juga meminta kamu untuk memanajemen waktu kamu kan? Iya. Harus bagi mana waktu sekolah, mana waktu kerja, mana waktu main, ya kan? Iya. Nah, dari situ kamu udah bisa berpikir. Kamu udah bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak, mana yang perlu kamu kerjakan, mana yang enggak perlu kamu kerjakan. Kayak gitu juga kalau misalnya nanti kamu kuliah. Sama seperti dunia main kamu sekarang. Nggak ada kok yang berbeda. Ya mungkin kalau kedepannya kamu bakal merasakan yang namanya jauh lebih dewasa. Oke? Oke ya. Jadi gimana nih? Setelah ini apa kamu bakal memikirkan lagi? Pendidikan lagi lah kan utama sama orang tua. Soalnya kan belum tamat juga sekolahnya. Bagus. Semoga diskusi kamu dengan orang tua kamu bisa muncul keputusan yang baik. Iya. Oke. Jadi gimana nih perasaannya? Apakah masih banyak unek-unek lain atau udah merasa agak lega atau gimana? Agak lega sih kak, soalnya kan udah sedikit tahu dikit-dikit. Bagus, berarti kamu udah bisa memikirkan gimana kamu ke depannya ya. Iya. Dan kamu juga udah ngerasa sedikit lebih lega dan kamu juga bisa lebih mempertimbangkan gimana lagi ke depannya. Oke, nah bagus. Oke, karena kamu juga sudah merasa lebih tenang, dan saya juga tadi sudah berbicara panjang dan lebar dan kamu juga sudah menanggapi dan saya juga sudah menanggapi balik dari apa yang sudah kamu sampaikan, saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan bisa sharing lewat WA atau via telepon untuk gimana keputusan kamu selanjutnya. Jangan ragu-ragu untuk hubungi saya, kamu bisa kasih tahu saya, kamu bisa cerita ke saya, bisa sharing ke saya soal gimana diri kamu, soal gimana karir kamu ke depan. Gak apa-apa, hubungi aja saya. Mudah-mudahan sukses terus, mudah-mudahan juga kamu bisa memilih apa yang terbaik, kamu bisa membahagiakan orang tua kamu. Saya selalu dukung apa yang terbaik buat kamu, apa yang akan kamu lakukan. Semoga emang itu pilihan yang terbaik untuk kamu. Terima kasih juga karena sudah hadir di sini.
mungkin kita bisa bertemu lagi lain waktu. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ya Kak.